Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman dalam perkuliahan online learning materi ke 16 ya, produktivitas. Ya, di sini saya sudah membuatkan materinya sebenarnya ya. Ya, diantaranya di sini dari materi produktivitas pertama ada definisi. Definisi dari produktivitas kerja, kemudian ada metode pokok pengukuran produktivitas kerja, kemudian ada perlengkapan material dan tenaga atau energi dari produktivitas tenaga kerja, dan juga faktor-faktor ya yang meliputi dari produktivitas kerja. Kemudian selanjutnya definisi dari produktivitas ya. Seperti yang mungkin teman-teman sudah ketahui ya, di sini dari definisi produktivitas kerja sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa-jasa. Kemudian ada produktivitas mengutarakan ada cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi barang-barang yang akan dijual ya oleh perusahaan. Kemudian ada konsepnya dari produktivitas. Di sini bisa dicek ya, dari konsepnya adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi yang di sini merupakan sumber pertumbuhan utama untuk mewujudkan ada pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian ada sebaliknya juga, pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan juga merupakan unsur penting dalam menjaga kesinambungan peningkatan produktivitas jangka panjang. Kemudian ada pengukuran produktivitas. Di mana di sini dari pengukuran produktivitas merupakan suatu alat manajemen yang penting di semua tingkatan ekonomi. Karena itu sudah saatnya kita membicarakan alasan mengapa kita harus mengukur produktivitas. Selanjutnya dari konsep produktivitas dan pengukuran produktivitas, kemudian mengukur produktivitas ya. Di sini ada pada tingkat sektoral dan nasional ya. Produktivitas menunjukkan kegunaannya dalam membantu evaluasi penampilan, perencanaan, kebijakan, pendapatan, upah dan harga, mulai identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Kemudian di situ membandingkan juga sektor-sektor ekonomi ya. Selanjutnya saya agak singkat-singkat aja. Produktivitas menurut para ahli. Minardian dan Russell 98 di sini menjelaskan bahwa produktivitas karyawan ya, hasil keluaran yang dihasilkan pada fungsi atau aktivitas kerja tertentu selama periode waktu tertentu. Hal itu berarti bahwa produktivitas seseorang atau karyawan identik dengan hasil upaya dalam menjalankan tugasnya. Ada J. Raffianto dalam bukunya Produktivitas dan Manajemen, saya masukkan di sini, Wayne F. Kaskisko dan Bambang Kusrianto, dan ada beberapa yang lain juga ya menurut para ahli, biasanya ada Vincent dan lain-lain. 2. Metode-metode pokok pengukuran produktivitas. Ya, di sini metode pokok pengukuran produktivitasnya diantaranya adalah secara umum pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan dalam 3 jenis yang sangat berbeda. Pertama, ada perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan, namun hanya mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang setelah tingkatannya. Kedua, ada perbandingan pelaksanaan antara satu unit ini perorangan tugas, seksi atau proses. Pengukuran seperti itu atau seperti ini menunjukkan pencapaian yang relatif ya. Kemudian selanjutnya ketiga adalah perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah yang terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran tujuan utamanya ya dari produktivitas karyawan. Selanjutnya ada 2 jenis tingkat perbandingan yang berbeda. Ada produktivitas total dan produktivitas parsial. Ya, di sini sudah ada penjelasannya dari produktivitas totalnya ya, dan produktivitas parsial.
Poin 3, perlengkapan material dan tenaga energi. Ya, pada perlengkapan material dan tenaga atau energi, di sini ada pemilihan daya guna peralatan yang cocok, penjadwalan daya guna mesin, ada pengaturan, pelayanan dan perawatan mesin. Yang terakhir di sini adanya melatih dan memberikan pelajaran pada pekerja atau karyawan yang bekerja di dalam operasional. Angkatan kerja, struktur waktu kerja, peningkatan efektivitas dan waktu kerjanya. Kemudian ada juga peningkatan efektivitas dari waktu kerja. Ya. Hal pertama di sini didasarkan pada tingkat pendidikan keahliannya, jenis teknologi dan hasil produktivitas, kondisi kerja, kesehatan, kemampuan fisik dan mental. Yang keduanya di sini ada sikap, ya, atau teman sejawat, keanekaragaman, kepuasan kerja, kepastian, ada perspektif juga. Selanjutnya insentif atau perangsang, ya, nanti bisa lebih didalami lagi. Yang paling penting, program peningkatan produktivitas yang berhasil itu ditandai dengan adanya andil yang luas dari keuangan dan tunjangan-tunjangan lain di seluruh organisasi atau perusahaan, ya. Selanjutnya poin 4-nya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, ini beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah kemampuan, sikap, situasi dan keadaan lingkungan. Kemudian juga di sini ada motivasi. Ya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah upah. Ya, pasti ya, teman-teman tahu upah, tingkat pendidikan, perjanjian kerja, penerapan teknologi. Ya, ini sekarang banyak beberapa perusahaan yang menggunakan penerapan teknologi yang begitu canggih, ya. Dan berikutnya upaya untuk meningkatkan produktivitas. Di sini ada semuanya: umpan balik, pemberdayaan SDM, kondisi fisik, perbaikan terus-menerus, peningkatan mutu hasil pekerjaan. Dan ya, di sini bisa teman-teman nanti dibaca kesimpulan dan sarannya, silakan untuk materi produktivitas, dan nanti bisa dicek pada materi. Ya, pada materi teman-teman bisa cek nanti, berikanlah studi kasus dari produktivitas dan berikan penyelesaiannya seperti bagaimana identifikasi masalah dan masalah yang mungkin terjadi, kemudian bagaimana sistematis solusinya, dan terakhir bagaimana kajian teorinya. Mungkin itu saja. Yang nomor 2-nya mungkin tidak perlu, ya, nanti hanya cukup nomor 1 saja. Tapi kalian juga harus nanti memberikan kesimpulan dari materi yang ada di PPT atau PowerPoint. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur dan sampai jumpa.